mereka memakamkan Nana di sudut kuburan Guldaman. Maryam berdiri di sebelah Bibi Jo, bersama para wanita lainnya, sementara Mullah Faizullah melafalkan doa-doa di tepi liang lahat dan para pria menurunkan mayat Nana yang terbungkus kain kafan ke dalam tanah. Setelah itu, Jalil mengantarkan Maryam kembali ke kolbah, dan di depan para penduduk desa yang menemani mereka, dia menunjukkan kepeduliannya kepada Maryam. Dia mengumpulkan barang-barang Maryam dan memasukkannya ke sebuah koper. Dia duduk di tepi ranjang, sementara Maryam berbaring sambil mengipasi wajah. Dia mengusap kening Maryam dan dengan ekspresi sendu di wajahnya, menanyakan apakah Maryam membutuhkan sesuatu? Apapun. Dia mengatakannya seperti itu, menegaskan pertanyaannya. Aku mau Mullah Faizullah, kata Maryam. Tentu saja boleh. Dia ada di luar. Aku akan memanggilkannya untukmu. Ketika itulah sosok kurus dan bungkuk Mullah Faizullah muncul di ambang pintu kolbah dan tangis Maryam pun pecah untuk pertama kalinya hari itu. Oh Maryam Jo. Maryam membenamkan wajahnya di tangan Mullah Faizullah. Menangislah Maryam Jo, menangislah. Kau tidak perlu malu. Tapi, ingatlah, anakku, ingatlah yang dikatakan dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Al-Quran hanya mengatakan kebenaran, anakku. Di balik setiap cobaan dan kesedihan yang dibebankan olehnya di bahu kita, Tuhan memiliki alasan. Tetapi Maryam tidak dapat menemukan ketenangan di dalam kata-kata Tuhan. Tidak pada hari itu. Tidak ketika itu. Yang terngiang di telinganya hanyalah perkataan Nana, aku akan mati kalau kau pergi. Aku akan mati. Yang bisa Maryam lakukan hanyalah menangis dan membiarkan air matanya menetes di kulit setipis kertas yang melapisi kedua tangan Mullah Faizullah. Dalam perjalanan menuju rumahnya, Jalil duduk di bangku belakang mobilnya bersama Maryam, merangkulnya. Kau boleh tinggal bersamaku, Maryam Jo, katanya. Aku sudah menyuruh orang membersihkan kamar untukmu. Letaknya di lantai atas. Kau akan menyukainya, kupikir. Jendelanya memberikan pemandangan taman. Untuk pertama kalinya, Maryam dapat mendengar perkataan Jalil dengan telinga Nana. Dia bisa mendengar kepalsuan yang tersembunyi di balik kata-kata itu dengan sangat jelas, keyakinan palsu yang hampa. Maryam tidak mampu menatap Jalil. Setelah mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan rumah Jalil, sopir membukakan pintu dan membawakan koper Maryam. Jalil membimbing Maryam, menempelkan telapak tangan ke bahu gadis kecil itu dan mendorongnya melewati pintu pagar yang 2 hari sebelumnya menemani tidur Maryam di pinggir jalan ketika menanti sang ayah. 2 hari sebelumnya, ketika keinginan duniawi yang paling mendesak bagi Maryam adalah berjalan di taman ini bersama Jalil, terasa seperti di kehidupan lain. Bagaimana bisa kehidupannya berjungkir balik secepat ini? Maryam bertanya kepada dirinya sendiri. Dia terus menunduk, menatap tanah, menatap kakinya sendiri, melangkah di jalan berlapis batu kelabu. Dia menyadari kehadiran orang-orang di taman, mereka berbisik-bisik, menyingkir, sementara dia lewat bersama Jalil. Dia merasakan tatapan melekat padanya. Tatapan yang berasal dari jendela-jendela di lantai atas. Setibanya di dalam rumah pun Maryam tetap menunduk. Dia berjalan di atas permadani merah marun berpola segi 8 biru dan kuning. Dari sudut matanya melihat dudukan-dudukan patung pualam, bagian bawah vas-vas bunga, rumbai-rumbai dari hiasan kain warna-warni yang tergantung di dinding. Tangga yang dia lewati bersama Jalil lebar dan berlapis karpet senada yang dipakukan ke setiap anak tangga. Di puncak tangga, Jalil mengarahkannya ke kiri, melewati sebuah koridor panjang berkarpet. Dia berhenti di depan salah satu pintu, membuka, dan mempersilakan Maryam masuk. Adik-adikmu, Niloufar dan Atiyah, kadang-kadang bermain di sini, kata Jalil, tapi, kami lebih sering menggunakan ruangan ini sebagai kamar tamu. Kau akan dapat tidur dengan nyaman di sini, kurasa. Tempat ini bagus, bukan? Di kamar itu terdapat sebuah ranjang dengan selimut hijau berbunga yang tebal dan lembut. Tirainya terbuka, memperlihatkan taman di bawah, berwarna senada dengan selimut tersebut.
Di dekat ranjang terdapat sebuah bufet berlaci 3 dengan sebuah vas bunga di atasnya. Rak-rak berjajar di dinding, dengan foto-foto orang-orang yang tidak dikenali Maryam. Di salah satu rak, Maryam melihat sejumlah boneka kayu serupa yang ditata berderet menurut ukurannya. Jalil melihat Maryam menatap boneka-boneka itu. Boneka Matryoshka. Aku mendapatkannya di Moskow. Kau boleh memainkannya, kalau kau mau. Tidak akan ada yang keberatan. Maryam duduk di ranjang. Adakah yang kau inginkan? Tanya Jalil. Maryam berbaring, memejamkan matanya. Setelah beberapa waktu, dia mendengar pintu tertutup pelan. Kecuali ketika harus menggunakan kamar mandi di ujung koridor, Maryam tetap tinggal di dalam kamarnya. Gadis bertato, yang tempo hari membuka pintu untuknya, membawakan makanannya dengan baki. Kebab daging domba, sabzi, sup aus. Maryam mengabaikan sebagian besar makanan itu. Jalil menjumpainya beberapa kali sehari, duduk di tepi ranjangnya. Menanyakan keadaannya. Kau boleh makan di bawah bersama kami semua, katanya, tetapi dengan nada yang tidak begitu meyakinkan. Dia sedikit terlalu cepat mengiyakan ketika Maryam mengatakan keinginannya untuk makan sendirian. Dari jendela, Maryam memandang dengan keluh apa yang selalu dia dambakan setiap waktu sepanjang hidupnya. Hari-hari Jalil. Para pelayan terburu-buru masuk dan keluar melalui pintu gerbang. Seorang tukang kebun senantiasa merapikan rumpun-rumpun tanaman, menyirami bunga-bunga di rumah kaca. Mobil-mobil panjang dan mengilap berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya, muncullah pria-pria bersetelan, bercapan dan bertopi karakul, juga wanita-wanita berjilbab dan anak-anak dengan rambut tersisir rapi. Dan, ketika Maryam melihat Jalil bersalaman dengan orang-orang asing itu, ketika melihatnya menyilangkan tangan ke dada dan mengangguk kepada istri-istri mereka, dia tahu bahwa Nana mengatakan kebenaran. Ini bukan tempatnya. Tetapi, di manakah tempatku? Apa yang akan kulakukan sekarang? Hanya akulah yang kau miliki di dunia ini, Maryam, dan kalau aku mati, kau tak akan punya siapa-siapa lagi. Tak akan ada siapapun yang peduli padamu. Karena kau tidak berarti. Seperti angin yang menerobos kerimbunan pohon willow di sekeliling kolba. Hembusan kegelapan yang tak terkatakan senantiasa menerpa Maryam. Pada hari kedua Maryam berada di rumah Jalil, seorang gadis kecil memasuki kamarnya. Aku mau mengambil sesuatu, katanya. Maryam duduk di ranjang dan menyilangkan kaki, menarik selimut ke atas pangkuannya. Gadis itu bergegas melintasi kamar dan membuka pintu lemari. Dia mengambil sebuah kotak persegi kelabu. Kau tahu benda ini, ujarnya. Dia membuka kotak itu. Namanya gramofon. Gramofon. Gunanya untuk memainkan piringan hitam. Kau tahu, bukan, musik. Gramofon. Kamu Niloufar. Umurmu 8 tahun. Gadis kecil itu tersenyum. Dia mewarisi senyuman dan lesung pipi Jalil. Bagaimana kau bisa tahu? Maryam mengangkat bahu. Dia tidak mengatakan kepada gadis ini bahwa dia pernah menamai sebutir batu kerikil dengan namanya. Kau mau mendengarkan lagu? Lagi-lagi Maryam mengangkat bahu. Niloufar menyalakan gramofon itu. Dia menarik sekeping piringan hitam dari dalam sebuah kantong di bawah tutup kotak. Dia memasangnya di gramofon, menurunkan jarumnya, dan musik pun mulai mengalun. Kan kujadikan kelopak bunga sebagai kertas, untuk menulis surat terindah bagi dirimu, kaulah sultan di hatiku, sultan di hatiku. Kau tahu lagu ini, tidak? Lagu ini dari film Iran. Aku menontonnya di gedung bioskop ayahku. Hei, kau mau menonton film? Sebelum Maryam menjawab, Niloufar telah menempelkan telapak tangan dan keningnya di lantai. Dia menolakkan sol sepatunya, lalu berdiri terbalik, dengan kepala di bawah. Kau bisa begini, ujarnya samar-samar. Tidak. Niloufar menurunkan kedua kakinya dan menarik blusnya ke bawah.
Aku bisa mengejarkannya untukmu, ujarnya sembari menyibakkan rambut yang jatuh ke alisnya. Jadi, sampai kapan kau akan tinggal di sini, entahlah. Kata ibuku, kau tidak benar-benar kakakku, seperti yang kau katakan. Aku tak pernah berkata begitu, Maryam berbohong. Kata ibuku begitu. Biar saja. Maksudku, kalaupun yang kau katakan memang benar atau kalau kau memang kakakku. Aku tidak keberatan. Maryam berbaring. Sekarang aku lelah. Kata ibuku, jinlah yang menyuruh ibumu gantung diri. Kau boleh menghentikannya sekarang, kata Maryam, berpaling menatap anak itu. Musiknya, maksudku. Bibi Jo juga datang mengunjunginya pada hari itu. Hujan turun ketika dia tiba. Dia mendudukkan tubuh besarnya di kursi di dekat ranjang, mengernyitkan keningnya. Hujan seperti ini, Maryam Jo, sama saja dengan pembunuhan terhadap pinggulku. Pembunuhan. Kuharap. Oh, kemarilah, anakku. Sini, Bibi Jo di sini. Jangan menangis. Nah, kau memang anak yang malang. Anak malang. Malam itu, Maryam tidak bisa memejamkan mata untuk waktu yang lama. Dia berbaring di ranjang dan menatap langit dari jendela yang terbuka tirainya, mendengarkan langkah-langkah kaki di bawah, suara-suara yang diredam oleh dinding, dan hujan yang menerpa jendela. Ketika akhirnya terlelap, dia tiba-tiba terbangun ketika mendengar teriakan. Suara-suara di bawah, tajam dan penuh amarah. Maryam tidak bisa mendengarkan kata-kata yang terucap dengan jelas. Seseorang membanting pintu. Keesokan paginya, Mullah Faizullah datang berkunjung. Ketika melihat seseorang yang disayangi di pintu, dengan janggut putih dan senyum lembut tanpa giginya, Maryam merasakan air mata kembali mengumpul di sudut matanya. Dia mengayunkan kakinya dari sisi ranjang dan bergegas menyongsong Mullah Faizullah. Seperti biasanya, Maryam mencium tangan pria itu dan dia balas mencium keningnya. Maryam menarik sebuah kursi untuk gurunya. Mullah Faizullah membuka Al-Quran yang dia bawa. Sepertinya sebaiknya kita tidak merusak rutinitas kita. Benar, aku tidak butuh pelajaran lagi, Mullah Sahib. Sejak bertahun-tahun yang lalu Mullah Sahib telah mengajarkan kepadaku semua surah dan ayat dalam Al-Quran. Mullah Faizullah tersenyum dan mengangkat tangan sebagai tanda menyerah. Aku harus mengakuinya, kalau begitu. Kau menangkap basahku. Tapi, aku tak bisa menemukan alasan lain untuk mengunjungimu. Mullah Sahib tidak perlu alasan. Tidak perlu. Baik sekali perkataanmu ini Maryam Jo. Mullah Faizullah mengulurkan Al-Quran kepada Maryam. Seperti yang selalu diajarkan oleh sang mullah, Maryam mencium kitab suci itu 3 kali, menyentuhkan keningnya di antara setiap ciuman dan mengembalikannya kepada gurunya. Bagaimana keadaanmu anakku? Aku selalu. Maryam memulai. Dia harus berhenti bicara, merasakan batu yang seolah-olah menggumpal di dalam tenggorokannya. Aku selalu memikirkan perkataan Nana sebelum aku pergi. Nana, nai. Mullah Faizullah menepukkan tangannya ke lutut Maryam. Ibumu, semoga Allah mengampuninya, adalah seorang wanita yang bermasalah dan tidak bahagia Maryam Jo. Dia melakukan keburukan kepada dirinya sendiri, kepadamu dan juga kepada Allah. Tetapi, Allah akan mengampuninya karena Dia adalah Sang Maha Pengampun, hanya saja, Allah tidak menyukai perilaku ibumu itu. Dia tidak menyetujui pencabutan nyawa, baik yang dilakukan oleh orang lain ataupun oleh diri sendiri karena menurut firman-Nya, kehidupan itu suci. Kau tahu, Mullah Faizullah menarik kursinya ke dekat ranjang, menggenggam kedua tangan Maryam di tangannya. Kau tahu, aku telah mengenal ibumu sejak kau belum ada, ketika dia masih menjadi seorang gadis kecil, dan aku bisa mengatakan kepadamu bahwa ketika itu pun dia sudah tidak bahagia. Bibit dari apa yang dia lakukan sekarang telah tertanam sejak lama. Maksudku adalah ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu, anakku. Aku seharusnya tidak meninggalkan Nana. Aku seharusnya, hentikanlah.
Pikiran seperti itu buruk bagimu, Maryam Jo. Kau dengar aku, nak, buruk. Pikiran seperti itu akan menghancurkanmu. Ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Bukan salahmu. Maryam mengangguk, namun sebesar apapun usahanya, dia tidak bisa meyakini ucapan Mullah Faizullah. Pada suatu siang, seminggu kemudian, terdengarlah ketukan di pintu kamar, dan seorang wanita jangkung masuk. Dia berkulit putih, berambut kemerahan, dan berkuku panjang. "Aku Afsun," katanya. "Ibu Niloufar. Bagaimana kalau kau mandi, Maryam, dan turun ke bawah?" Maryam mengatakan bahwa lebih baik dia di kamar saja. "Tidak, Nafahmidi, kau tidak mengerti. Kau harus turun. Kami harus bicara padamu. Ini penting."